Hamdan wa syukurillah, salatan wa salam ala rasulillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang mulia Tuan Masjid, pengurus kemasjidan, panitia pembangunan masjid, yang mulia bersih-bersih dalam kemasjidan, untuk imam kampung dalam kemasjidan, perangkat-perangkat desa dalam kemasjidan. Doa mengiringi selalu kepada seluruh jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga satu hari yang hampir bisa dipastikan bahwa untuk 1 bulan ke depan kita akan jalani perintah Allah berupa kewajiban sebagai umat manusia yang beriman untuk berpuasa. Maka doa mengiringi, semoga Allah berikan taufik dan hidayah, kekuatan iman itu bisa kita menjalani sampai tuntas. Wallah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 180 ditutup dengan kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Semoga dengan puasa yang engkau lakukan itu akan mengantarmu menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa bahasa yang lumayan ringan, steady, mudah untuk diungkap, karena kata-kata takwa hanamat yang panjang kalian, hana makar buruk yang terlalu susah, tapi maknanya yang penuh dengan keagungan dan keutamaan, sehingga 1 bulan puasa penuh kita jauhkan diri daripada godaan-godaan iblis, afrit dan manusia yang berupa panas itu. Faedahnya takwa yang amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, takwa artinya tawadhu, rendah diri, rendah hati terhadap sesama makhluk. Maka bukti nyata dan real ketika puasa yang kamu buatkan hasil, hati tidak akan tunduk terutama kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada makhluknya sesama manusia. Jauh kita daripada angkuh, sombong, arogan, jauh kita daripada sifat-sifat hidul, jauh kita daripada sifat-sifat takabur dan sebagainya. Dan itulah buah daripada puasa. Kaf artinya tanah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah jodohkan kepada kita, berupa jodohan rezeki antara miskin dengan kaya, berupa jodohan sehat antara sakit dengan sehat, berupa jodohan jahil dan sebagainya atau arif, dan segala pemberian yang Allah berikan kita diberi atas jodohan yang Allah berikan itu, termasuk jodohan antara pasangan suami atau istri. Semua itu adalah wujud daripada manusia yang qanaah. Kapan kita akan meninggalkan? Kapan kita akan mengikuti Allah? Kapan kita akan mengikuti Rasul? Kalau kita tidak mau berhenti daripada mengikuti iblis. Kapan kita akan memburu akhirat kalau tidak mau stop daripada memburu dunia-dunia dan kata morgana ini? Hanya karena ada kerja pondok, lalu puasa Ramadan yang tinggal. Hanya karena kamu pengen ini, terpaksakan diri untuk itu lalu puasa Ramadan yang tinggal. Hanya karena persoalan sepele, remeh dan enteng. Karena untuk lapar 5 lebih, karena untuk lapar 10 lebih, hanya karena untuk lapar 20 lebih, lalu Ramadan yang tertinggalkan. Jamaah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang qanaah
Orang yang merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, artinya dia akan jauh daripada panas, api, setan, iblis dan sebagainya, daripada segala godaan-godaan mereka itu. Bahwa dia tahu apa yang telah Allah berikan itu yang terbaik untuknya. Rezeki, soal rezeki tidak pernah salah langkah kalau dia sudah pemberian Allah. Rezeki akan sesat kalau dia bukan jatah dari Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian artinya itu orang yang berpelihara diri daripada yang subhat sekalipun, apalagi yang haram. Dan itulah wujud daripada faedahnya puasa, wujud daripada tujuan Allah mewajibkan kepada kita berpuasa. Wara, lalu ya artinya yakin. Hati ini penuh yakin akan segala yang Allah telah tetapkan kepada kita, bahwa balasan kepada orang-orang yang berpuasa itu adalah surga. Balasan kepada orang-orang yang meninggalkan Ramadan dengan tanpa alasan yang telah Allah bolehkan, jahanam. Artinya itu yakin. Dan segala ketentuan-ketentuan yang lain di luar konteks puasa pun, dalam hal keimanan, dalam hal takdir baik, dalam hal takdir buruk, dalam hal haji, dalam hal puasa salah dan sebagainya, yang merupakan tuntunan dan tatanan kehidupan, hatinya itu mampu meyakini. Dan itulah wujud daripada puasa. Dia tahu bahwa apa yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quran itu, apa yang telah Allah antarkan ke dalam ini, apa yang telah Allah terangkan ke dalam ini, tidak ada satu ayat yang dusta di antaranya. Tidak ada satu ayat yang itu bikinan Muhammad SAW. Dia tahu, hatinya meyakini. Dan itulah faedah daripada puasa 30 hari itu, menghadirkan hati ini yakin akan Allah, yakin akan segala ketetapan Allah, yakin akan apa kandungan Al-Quran, yakin akan apa kandungan hadis. Dia yakin itu, bahwa adanya surga, adanya neraka, adanya azab kubur, adanya ular, adanya kalajengking yang akan menerbangkan kita, yang akan memangsa kita di kuburan. Itu semua dia yakini. Dia yakin itu sesungguhnya ada. Imannya yang memanggil dia, imannya yang merangkul dia, imannya yang menggenggam dia, sehingga dia yakin akan semua adanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah buah daripada puasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 bulan suci Ramadan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa berpuasa kamu, andaikan pun ada dua jalan, kamu boleh tidak berpuasa, kamu boleh puasa, misalkan kamu sakit, kamu tahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa berpuasa kamu itu lebih baik bagi kamu jika kamu tahu apa yang terkandung selama Ramadan, apa yang terkandung. Tapi karena kamu tidak tahu, wahai umatku, bahwa kamu tidak tahu, wahai hambaku kepada, sehingga kamu abaikan 1 bulan penuh, tertutup dengan keagungan, kehebatan dan kedahsyatan fadilah selama 1 bulan ini. Tidak ada di bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan Muharram, tidak ada di bulan Safar, tidak ada di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tidak ada di bulan lain. Hanya ada di bulan Ramadan. Maka korbankan waktu, korbankan kesempatan, paksakan jiwa, keluarkan tenaga, pastikan selama 1 bulan Ramadan. Nah, ini yang mungkin dengan sedikit. Pastikan selama sebelum suci Ramadan mungkin mulai melakukan. Setelah pengumuman Kementerian Agama mungkin akan mulai dengan rawat sampai 1 bulan pertama. Paksakan, tinggalkan yang bisa tertinggalkan selama Ramadan, tunda kegiatan dan kesibukan yang bisa tertunda sehingga menyisakan tenaga dari kita hadirkan solusi. Hantar itu adalah yang berbeda. Lau ta'lamu ummati maaf ya Ramadan la tamannu antakuna salatu kulluha Ramadan. Sekiranya saja umatku tahu dia, umatku yakin apa yang ada di dalam 1 bulan Ramadan, sungguh dia akan mengingini, sungguh dia akan berkemauan supaya 12 bulan yang lain dari Muharram sampai Zulqa'dah Dzulhijjah itu, supaya seluruhnya dijadikan Allah sebagai Ramadan. Tapi karena mereka itu tidak tahu, dia tidak meyakini, karena dari tadi hasil puasa bulan kita yang tahun yang lalu, bahwa yang hati ini kita belum bisa yakin,
apa yang Allah uraikan, apa yang Nabi sampaikan. Hati ini belum bisa meyakini, sehingga Ramadan yang datang sebahagian kita masih menganggap itu bulan bencana. Ramadan itu bulan malapetaka, menghasilkan penyakit karena puasa sakit menghasilkan ekonomi yang berkurang, sehingga Ramadan dianggap bulan bencana, sehingga Ramadan dianggap bulan malapetaka, karena hati mereka itu tidak yakin apa yang terkandung di dalam Ramadan. Jangan cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man sama Ramadan iman wa ihtisab, tidak mata kata dan barang siapa yang menjalani puasa ini dengan penuh iman dan ikhlas, lahu mata kata dari Allah akan mengampuninya 1 tahun ke belakang dari Ramadan yang sudah lalu. Dari Ramadan yang sudah lalu 1 tahun ke belakang, kita menjalani Ramadan ini dengan penuh iman dan keikhlasan, dosa-dosanya lalu Allah ampun. Betapa dahsyatnya, terlepas dari perbuatan berdosa kita dengan sesama manusia, itu silakan selesaikan sesama manusia. Allah memijak prerogatif sesama manusia. Allah ampuni dosa kita yang berhubungan dengan Allah 1 tahun yang lalu sampai Ramadan ke belakang, jika Ramadan ini kita jalani dengan penuh iman dan penuh ikhlas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang dari Rasul juga menyampaikan, kamu sa'id lesalahu min siyamihi illa al-jumu'ah wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, artinya menahan lapar, menahan dahaga. Lesalahu min siyamihi, tidak ada hasil daripada puasanya itu selain hanya lapar dan dahaga. Lega orang yang berpuasa, tapi hasil hasil magra. Tajak ulang hari itu magra, tajak ulang hari itu kerja, tajak ulang hari itu pergi. Putra hasil itu saja hasil puasanya. Sementara yang Allah kehendaki dari perintah, dahulu dia perintah dari rumah sampai elok pada waktu tunjukkannya hasil, tapi itu tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena faktor ini. Karena tujuan daripada puasa, karena sebab daripada puasa, karena musabab daripada puasa, karena segala hal yang berkaitan yang berputar di dalam puasa itu kita tidak tahu dan tidak menjalaninya dengan sungguh. Puasa itu as-sawmu al-imsak min as-surbi wal syahwat. Puasa itu termasuk menahan diri daripada makan, menahan diri daripada minum, menahan diri daripada syahwat. Wa ghairuha mimma warada min Rasul, dan selain itu semua dari apa yang telah datang daripada Rasul. Wa anil lahwi, dan menahan diri daripada kata-kata bohong. Harus kita tundukkan selama bulan suci Ramadan, harus kita tunduk daripada bahasa-bahasa dan kata-kata yang tidak berfaedah. Meminta berdahabat di bulan Ramadan yang sama, minta berdahabat di bulan yang lain. Keseluruh di bulan Ramadan yang sama, minta tunduk di bulan yang lain. Meminta bersumpah bulan yang sama, sumpah-sumpah agen lemah di belakang lemah. Berdemi Allah lemah, berdemi Allah lemah, berdemi Allah lemah kubur. Bulan Ramadan yang kalau kita keluarkan kata-kata yang bohong, maka itulah rubasa ini lesalahu min siyamihi illa wal atas. Karena itu puasa mereka itu tidak ada faedah, hanya lapar dan dahaga saja, itulah hasilnya. Wa anil rafasi, dan puasa itu adalah dari menahan diri dari kata-kata yang dusta, bohong, dusta. Wa anil karamil muharram, dan daripada segala kalam-kalam yang diharamkan. Kalam-kalam yang diharamkan kita juga sadari, mencaci, mencerca, mencela, jelas kita di mana, jelas di bahasa-bahasa yang kira-kira jangankan faedah, justru mendatangkan malapetaka. Yang bahasanya selama bulan Ramadan, semoga Allah memberikan kesempatan, semoga Allah memberikan kekuatan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk tajauhi, untuk kita dapati manfaat
Kecil rumah sampai 10. Wa anil makruh, termasuk untuk terjaga kemanisan dan kebaikan puasanya, harus terjauhkan diri daripada kata-kata yang dibenci, walau tidak haram tapi itu dibenci Allah. Dibenci itu termasuk karena efeknya bagi diri dan bagi orang yang mendengarkan lain-lain, dan maksud daripada kata yang bisa menjabarkan. Silakan. Allah dan Rasulnya hanya berkehendak nafasmu yang keluar itu di bulan-bulan suci Ramadan, pastikan itu jadi ibadah. Haba yang hanya itu ibadah dalam bulan Ramadan, ibadah kebir. Minimalnya kata-kata yang keluar selama bulan suci Ramadan jika tidak menjadi ibadah, tidak menjadi malapetaka dan bencana, itu yang Allah dan Rasulnya menghendaki. Semoga Ramadan yang kita jalani wujud keamanan sambung makhluk dalam amal salih yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man fariha bil Ramadan haramallahu jasadahu alaihi. Barang siapa yang dengan kita mau Ramadan dan senang hati dengan kita mau Ramadan, gembira, takut karena kepungan, karena kedahsyatan yang terkandung selama 1 bulan suci Ramadan, mana babul lain, sehingga dia kuat saat dia sakit, sehingga tunduk badan bak mata karena ingin dihidupkan malam, sehingga luruh bak badan badan karena semangat dan spirit yang besar, dia ingin hadirkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senang hatinya, haramallahu jasadahu ala nirat, Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-shaum junnah, puasa itu perisai, penangkis, perisai penangkis lagi, penangkis daripada malapetaka Allah, penangkis daripada siksa kubur, penangkis daripada siksa maut, penangkis daripada penyakit masa di dunia masih hidup, penangkis untuk di akhirat dan sebagainya. As-shaumu junnah, puasa itu penangkis, perisai. Wa bihi jannah, dan dengan puasa itu baginya itu surga. Demi Allah yang ruhku di tangannya, sabda, sungguh tenang hati-hati mereka yang kepadanya telah dinampakkan balasan-balasan amal ibadah. Demi Allah yang rohku di tangannya, sungguh tenang hati-hati mereka yang kepadanya telah dinampakkan balasan-balasan ibadah. Hamba-hamba Allah yang lamuntonya kami kepelimah surga, yang lamuntonya tak pernah kepelimah siksa neraka, yang dalam pandangan rakyatnya tak pernah kepelimah siksa kubur terhadap urur yang meninggalkan puasa dengan tanpa sebab dan sebagainya. Sungguh tenang hati-hati mereka, bahkan tenang karena dengan ibadahnya dia sudah pernah melihat surga, karena dengan dia jauh daripada kemungkaran dan kebejatan terhadap Allah, dia sudah pernah lihat akibat neraka. Andai kata dia seperti itu, karena itu tenang hatinya. Dan dengan sebab surganya, Nabi Ibrahim siap jadi korban dibedah dalam kobaran api. Karena surganya, Nabi Zakaria siap dirok-rok oleh umat karena berharap surga. Karena surganya, Nabi Isa mengembara kemana-mana di seluas bumi dengan tanpa naungan diri, sehingga meninggal, sehingga jadi korban manusia-manusia sihir dan sebagainya. Karena surganya, Nabi Musa siap menghadapi Raja Fir'aun yang zalim. Dan karena surganya, Nabi Muhammad siap untuk menghadapi raja-raja yang zalim, Abu Lahab, Abu Jahal,
dan sebagainya, siap ditinggalkan anak istri di tanah Makkah lalu hijrah ke Madinah, ditinggalkan harta karena yang lain, karena surga dan karena nerakanya. Banyaknya orang-orang yang alim, banyaknya orang-orang yang zahid, dia menyendiri ke gunung-gunung dengan modal satu musabah. Dia bertasbih, bertakbir, bertahmid di sana sepanjang hari dan malam. Dan karena mereka urung-urung yang zahidnya hana pri-pri mata awal dihuni bahwa neraka yang Allah perlihatkan dalam lumpur hana pri-pri karena kehening siksa kuburan dan siksa maut yang Allah perlihatkan dalam pandangan gaib, maka ditinggalkan keramaian, ditinggalkan kota makan, ditinggalkan kampung layanan. Kadang dia duduk menjauh hanan kesodor hidup hanan kesodor. Tapi itulah bahwa kebanyakan mereka itu meninggalkan keramaian karena mereka itu takut akan neraka yang Allah perlihatkan dalam mimpinya, dan karena surga itulah sehingga banyak orang yang merindukan Allah di saat orang-orang lain melupakan Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cepat hendaknya memperhatikan Allah supaya Allah cepat memperhatikan. Sebanyak hendaknya mengingat Allah, sebanyak itu Allah akan diingat. Selama kita terima perintah Allah, selama itu Allah akan diterima perintah dan permintaan. Ud'uni astajib lakum, kamu terima dulu permintaanku, astajib lakum, baru aku akan terima permintaan. Allah perintahkan katanya semalam, Allah perintahkan katanya puasa, Allah perintahkan katanya mampu beribadah, Allah perintahkan katanya mampu beribadah, Allah perintahkan katanya untuk lakukan hal-hal yang ma'ruf sesama manusia. Itu perintah Allah. Lakukan begitu. Astajib lakum, setelah itu aku akan terima permintaan. Engkau sakit mau sehat, engkau miskin mau kaya, engkau belum mampu ke tanah suci akan ku antarkan kamu ke sana. Pasti semua itu akan kuberikan, pasti semua itu akan kumudahkan. Tapi apa yang aku minta, lakukan itu, maka aku akan lakukan apa yang aku minta. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pajan kita akan terpilih, sampai pajan kita akan terpilih untuk tabung kehidupan, untuk tabung surga, untuk tak kembali kepada Allah. Kajian-kajian kita akan tak ikuti Nabi menyuhan tak tiup, tak ikuti iblis. Maka selama bulan secara Ramadan, selama 1 bulan ke depan untuk jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, heboh golongan manusia yang hendak doa kepada Allah. Salah satu dakwahul lakubar. Heboh golongan manusia doa hendak oleh Allah, bahkan karena mereka itu berdoa bersama-sama malaikat. Dua malaikat makhluk Allah yang ada bersama. Malaikat makhluk Allah yang ada bersama. Karena malaikat makhluk Allah yang ada bersama, doa bergeser. Doa malaikat yang bergeser. Karena heboh golongan doa ini yang bergeser. Al-Imamul Adil, imam yang adil. Kepemimpinan imam yang adil selalu didampingi oleh para malaikat perintah dan utusan Allah. As-Sa'im di syahr Ramadan, yang kedua golongan manusia yang berpuasa di bulan Ramadan itu doa menangis. Maka di bulan Ramadan itu bulikan abwabuna, dibuka pintu segala pintu neraka. Futihat abwabul jannah, dibuka lebar-lebar segala pintu surga. Wa suqidati syayatin, digunci punai gerantai yang mengandung setan. Wa da'watuhum mustajabah, doa mereka itu diterima. Keagungan selama bulan Ramadan semoga berkait hadir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
wakil sebenarnya yang membatasi kita, tapi satu dua hal yang mungkin kita sampaikan bahawa puasa yang pertama wajib kepada ulul yang Islam sesuai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Syarat puasa, kewajiban puasa pertama kepada ulul Islam. Ketika syarat-syarat yang berjalan menanggung rukuk tidak hanya puasa, kemungkinan yang pertama mungkin beliaunya syarat dengan menteri baru dengan agama lain, kemungkinan pertama. Yang kedua, wajib puasanya kepada ulul yang akhir, ulul yang nakal, yang balik. Syaratnya ketika hanya puasa kena dalam punya merukuk ubah, membawa ubah, ikut gede merukuk ubah, merukuk lari. Kemungkinan yang kedua, mungkin yang ini, mungkin itu ada kemungkinan ini. Yang kedua, wajib puasa kepada ulul yang sehat. Mungkin ini syaratnya yang hanya puasa, kemungkinan yang kedua sakit. Mantannya bangun itu bukannya bangun wedang sakit, tapi urut pikiran sakit. Pikiran apa sakit dan itu mungkin. Yang kedua wajib puasanya kepada urut yang suci, yang minum berarti kemudian lipas. Mana mungkin yang lipas tidak udara ketika ada adanya mana mungkin. Ketika segala yang kebalikannya mana mungkin pada kamu, berarti yang ditinggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa sebab yang Allah berikan, maka efek daripadanya kembali kepadanya. Sejahat kamu pada Allah, maka selama itu Allah akan berlaku jahat atas kejahatan. Sebaik kamu pada Allah, maka Allah akan selalu berlaku baik atas kebaikan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitu. Sakit yang terasa, sehat yang terasa, sakit yang terasa, kaya yang tamohon, miskin papa yang kita rasakan. Abis ukur saja, abis rumah sakit saja, dokter lagi penyakit handulit. Karena Allah ingin bersiksa. Karena Allah ingin bersiksa karena mental dan hati kita yang tersiksa oleh nafsu dan iblis syaitan laknat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apapun yang kita lakukan dalam dunia yang tertuju hanya dua, surga atau neraka. Amal ibadah yang kita lakukan semoga menjadi pengantar yang dan pendamping kita untuk kita jumpai Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan selama sebelum ke depan mengenali hal yang kita tinggalkan, hal yang kita tinggalkan akan ditinggalkan. Sampaikan kegiatan enteng, elek, remeh dan sepele, lalu makan dan tinggalkan, lalu terawih kita tinggalkan selama sebelum ke depan. Pastikan bahwa kita sujud terawih dengan masjid. Pastikan selama sebelum suci Ramadan bahwa perut kita ikut berpuasa, mata kita ikut berpuasa, babak kita ikut berpuasa, telinga kita ikut berpuasa, dan segala anggota-anggota lain. Pastikan mampu dengan bimbing dan tarangkul tarangkul jangan sambil berbuat dosa, tarangkul lagi sambil melangkah ke tempat dosa selama bulan suci Ramadan. Pastikan yang memang betul-betul mampu untuk bimbing anggota lain untuk seiri dengan hati dan dengan penuh keimanan kehambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tujuan kita antara surga dan neraka. Nabi dipersilahkan untuk tak pilih yang awal yang tentu. Ketika iman kamu memang tak mampu dibina, maka surga akan menjadi tempat kembali. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apa yang kami sampaikan menjadi pelajaran bagi dan sendiri, mungkin bagi jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir sih yang kami bukan ini hadat di dalam yang hanya pelajaran dan pernyataan. Pemanfaat kepada ila rabbi sabila, merasa berkehendak sebagai jalan untuk menuju Tuhan. Alhamdulillah